Sekuat atau sehebat apapun manusia di dunia ini pasti mengalami kesedihan. Berbagai cara manusia mengekspresikan kesedihannya itu. Bahkan ada yang menyembunyikannya agar tidak terlihat oleh siapapun. Namun, ada juga yang tidak dapat menyembunyikan kesedihannya itu. Hingga raut wajah pun terlihat sangat sendu. Setiap manusia memiliki kisah, bahkan sangat beragam. Suka, duka, sedih, bahagia, dan seterusnya. Akan tetapi, ada juga manusia yang begitu tegar. Mereka adalah orang yang seringkali terbiasa bersedih. Namun mereka senantiasa terlihat bahagia dan tertawa demi untuk menutupi kesedihannya itu. Mereka adalah orang-orang pilihan yang memiliki kekuatan kerohanian yang tinggi. Sehingga begitu tegar dan kuat karena mereka sering ditimpa oleh berbagai masalah serta ujian. Maka bagi mereka, kesedihan itu sudah biasa dialami. Akan tetapi, ada juga terkadang kesedihan itu begitu membuat mereka terluka. Dan ada saja yang membuat mereka merasa dilukai tanpa disadari oleh orang yang telah melakukannya itu. Satrio Piningit adalah sosok yang tegar dan kuat. Akan tetapi, hatinya sangat lembut dan mudah sekali tergugah. Bila ada sesuatu yang membuatnya lemah dan perlu bantuan, Satrio Piningit senantiasa terlihat kuat dan penuh senyuman. Hingga terkadang orang melihatnya selalu bahagia. Bila beliau mendapat ujian, beliau bersabar. Perjalanan hidup Satrio Piningit yang di luar nalar dan di dalam kehidupan manusia tentu memiliki berbagai kisah dan perjalanan, berbagai kisah dan kejadian yang sering terjadi. Begitu pula perjalanan manusia di muka bumi ini. Akan ketentuan atau takdir itu pun terbilang sangat rahasia, sebab kita hanya menjalani apa yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitupun dengan perjalanan hidup Satrio Piningit yang penuh dengan misteri. Beliau pun sama seperti manusia kebanyakan pada umumnya. Akan tetapi, perjalanan hidup yang dialaminya penuh dengan tantangan serta rintangan. Satrio Piningit dalam perjalanan hidupnya sungguh berbeda dengan manusia kebanyakan. Dikarenakan apa yang beliau alami sudah di luar nalar. Banyak rahasia yang sulit untuk diungkap. Untuk menjadi manusia yang terpilih, tentu hal ini
mungkin menjadi pertanyaan bagi berbagai kalangan yang belum memahami perjalanan hidup beliau. Beliau pun tidak tahu akan jalan hidup yang akan beliau tempuh. Terkadang beliau pun bertanya pada dirinya sendiri. Namun beliau senantiasa mendapat isyarat atau petunjuk dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun yang namanya manusia tentu ada kekurangannya. Yang namanya rahasia tetaplah rahasia. Hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pemilik rahasia, yang maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang zahir maupun yang batin. Satrio Piningit memiliki jiwa yang sangat mulia. Bagi orang-orang yang sudah mengenal atau mengetahui jati diri, maka mereka akan paham tentang perjalanan hidup beliau. Dalam hal hubungan antara makhluk dengan Khalik, serta hubungan antara sesama manusia, Satrio Piningit dalam menjalani hidup di dunia ini, beliau sosok yang sangat santun, rendah hati, ramah, sopan, arif, serta bijaksana. Beliau memiliki adab yang tinggi dan keilmuan yang sangat luas, serta pengetahuan yang tinggi. Ketika orang membuatnya marah, ini yang sangat luar biasa bagi beliau. Yang beliau lakukan itu apa? Yang beliau lakukan adalah yang beliau lakukan kepada mereka yang menyakitinya. Beliau tidak pernah membalas perlakuan mereka. Karena dalam jiwa beliau mempunyai 3 prinsip. Pertama, dalam hidup itu dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan dituntut untuk mengalah. Yang kedua, yaitu pergi. Kalau kita sudah mengalah, lebih baik kita pergi. Karena benar atau salahnya seseorang dilihat dari perilakunya. Kalau kita yang benar, mengapa kita harus tanggapi? Sedangkan yang ketiga yaitu berbakti. Pengertian berbakti adalah bila kita sudah mengalah dan pergi, kemudian kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hakikatnya hanya kepadanya lah tempat bermohon serta berlindung. Karena orang yang sudah mengetahui ilmu tentang mengetahui jati diri, sudah biasa menguasai dirinya sendiri dari orang-orang yang menghina. Mereka yang mencaci, yang menghina, yang merendahkan, itu sebenarnya mereka juga adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka hidup karena dihidupkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Maka itu, siapapun bila ia sudah mencapai tingkatan makrifat kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka yang bersangkutan tidak akan membalas perbuatan orang-orang yang menyakitinya.